Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Nadiliana dari kelas 12 Akuntansi 1 akan menjelaskan tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus dari penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah Juliari Batubara. Dilansir dari Tempo.co Jakarta, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah dijatuhkan vonis 12 tahun penjara atas kasus bantuan sosial atau bansos COVID-19. Juliari juga menerima hukuman denda 500 juta dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Perkara korupsi Juliari sudah terbongkar sejak 2020 akhir. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menetapkan Juliari sebagai tersangka karena menerima suap dari penyedia bansos. Vonis yang dijatuhkan kepada Juliari menuai banyak kritik, sebab Juliari dianggap layak dihukum dengan ganjaran yang berat, seperti hukuman seumur hidup, karena dilakukan saat negara berada dalam krisis pandemi COVID-19. Adapun fakta-fakta menarik tentang kasus Juliari Batubara ini. 1. Jadi tersangka korupsi. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi program bansos COVID-19 pada 6 Desember 2020. 2. Juliari minta dibebaskan. Juliari dalam pembacaan pledoinya 9 Agustus lalu meminta majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan kasus korupsi bansos COVID-19. 3. Desakan hukuman seumur hidup. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Juliari. 4. Divonis 12 tahun. Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhi vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta terhadap Juliari pada sidang putusan 23 Agustus 2021. Sidang yang dipimpin Hakim M. Damis menyatakan Juliari bersalah dalam perkara bansos COVID-19. 5. KPK apresiasi vonis hakim. KPK mengapresiasi putusan majelis hakim yang mengenakan pidana tambahan berupa uang pengganti serta pencabutan hak politik kepada bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. Adapun 4 alasan mengapa Juliari Batubara harus dihukum seumur hidup menurut ICW. Yang pertama, Juliari melakukan kejahatan korupsi saat menduduki posisi pejabat publik. 2. Praktik suap bansos dilakukan Juliari di tengah pandemi COVID-19. Ketiga, hingga pembacaan nota pembelaan atau pledoinya, Juliari tak kunjung mengakui perbuatannya. Keempat, Kurnia menilai hukuman berat Juliari akan memberikan pesan agar tidak melakukan korupsi di tengah pandemi seperti ini. Juliari Batubara pernah mengatakan 5 perkataan yang diungkit ke publik dan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pertama, secanggih apapun sistem, seketat apapun sistem, pasti akan ada celah bagi korupsi. Kedua, yang bisa membentengi kita ya kita sendiri dong. Ketiga, ingetin aja, kamu jangan lupa loh kalau kamu kenapa-napa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suami kamu, kalau keluar pasti malu. 4. Jadi pendekatan humanis kalau saya, jadi gak terlalu sistem. 5. Mau diberikan apapun, kalau orangnya rusak ya rusak aja. Itulah contoh dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Menurut saya, dengan kasus ini sangat tidak pantas bagi pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan tindakan korupsi tersebut, di mana saat-saat seperti ini, masyarakat Indonesia sangat membutuhkan bantuan tersebut. Tidak pantas dan tidak layak jika hanya 12 tahun penjara dan denda 500 juta. Harus diberikan hukuman yang lebih berat agar beliau jerak dan tidak ada lagi kasus-kasus korupsi di Indonesia yang merugikan perekonomian Indonesia. Warga Indonesia sangat mengharapkan tidak ada laginya kasus-kasus korupsi di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.